Halo semuanya, nama saya Dipa Zerika Rahab, saya dari Universitas Sumatera Utara. Saya dari kelompok 1 SK, Studi Kelayakan Bisnis. 1 Eskiel, 2 Samuel, 3 saya Dipa Zerika Rahab, 4 Dermina, 5 Pininta. Kelayakan ekspansi usaha UMKM Martabak. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. UMKM merupakan bentuk usaha perdagangan yang dikelola oleh seorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencari keuntungan, membuka lapangan pekerja, serta berkontribusi pada peningkatan ekonomi negara. Usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Tujuan dibentuk dan diberdayakan UMKM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain potensi yang dimiliki usaha kecil dan menengah, selain itu terdapat keunggulan-keunggulan UMKM dibandingkan dengan usaha besar, yaitu inovasi dan teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Berbasis pada sumber daya lokal, sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian, kemampuan menciptakan lapangan kerja cukup banyak atau penyerapan tenaga kerja, fleksibilitas, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan di dalam skala besar yang pada umumnya birokratis. Dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal. Saat ini sudah banyak UMKM yang bergerak di bidang industri kuliner, sehingga persaingan antar UMKM akan menjadi sangat ketat dalam mendapatkan keuntungan. Bagi UMKM itu, persaingan UMKM juga dapat didorong oleh perubahan lingkungan global yang dihadapi semua UMKM dengan cepat, sehingga dapat meningkatkan ketidakpastian usaha. Selain munculnya pasar-pasar baru, ketidakpastian dunia usaha juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi politik, baik dalam dan luar negeri, serta dinamika kewajiban politik. Dinamika lingkungan bisnis mempunyai dampak positif dan negatif bagi UMKM. UMKM dinamika lingkungan, merumuskan strategi bisnis atau rencana bisnis dan mempersiapkan bisnisnya. Salah satu jenis UMKM yang cukup populer dan memiliki potensi besar adalah usaha kuliner, khususnya martabak. Martabak yang merupakan makanan khas Indonesia telah menjadi favorit di kalangan masyarakat, baik sebagai cemilan maupun hidangan utama. Martabak hadir dalam berbagai varian, mulai dari martabak manis yang kaya kandisian coklat, keju, dan kacang, hingga martabak telur yang gurih dan mengenyangkan. Keberagaman ini menjadi martabak sebagai produk yang menarik bagi segmen pasar. Selain itu, dengan meningkatnya tren makanan dan minuman, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan kepraktisan, usaha martabak memiliki peluang yang sangat baik untuk berkembang. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pelaku usaha martabak juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Contohnya persaingan yang ketat. Pelaku usaha martabak juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti persaingan yang ketat dan fluktuasi harga bahan baku. Dalam pembahasan ini, aspek usaha martabak mulai dari analisis pasar, strategi pemasarannya, tantangan yang dihadapi pelaku usahanya. Diharapkan hasil analisis ini memberikan wawasan bagi pelaku usaha untuk lebih tinggi lagi usahanya. 2. Tinjauan pustaka. 1. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu karena kemungkinan menjual suatu penawaran terhadap orang yang mengetahuinya. Dari berbagai definisi strategi pemasaran, para ahli menyimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh bisnis untuk mencapai tujuannya dengan menciptakan nilai bagi konsumen dan menghasilkan keuntungan. Selain itu, pasar sasaran, harga distribusi, dan promosi ini juga berguna bagi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Bab 2 pembahasan. 1. Kekuatan. Usaha martabak ini memiliki varian rasa dan keunikan lokal.
Varian rasa dalam martabak sangat beragam, mulai dari tradisional hingga inovasi terbaru yang menarik. Martabak seringkali menawarkan pilihan rasa yang mengikuti tren atau menggali potensi bahan lokal. Selanjutnya, keunikan lokal dari produk UMKM martabak dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berguna. Martabak dapat disajikan dengan bahan baku lokal, contohnya dengan menggunakan gula merah, kelapa parut, bahan pangan yang dari suatu daerah, memberikan nilai tambah yang berbeda dibandingkan martabak yang hanya menggunakan bahan-bahan umum. 2 kelemahan, martabak memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku, contohnya tepung, telur, gula, dan mentega. Ketika terjadi kelangkaan bahan baku kenaikan harga, biaya produksi meningkat, dapat mengurangi keuntungan. Proses pembuatan martabak memerlukan waktu yang cukup lama, terutama saat permintaan tinggi. Hal ini dapat menyebabkan pelanggan merasa tidak puas karena harus menunggu terlalu lama. Efisiensi waktu penyajian menjadi tantangan bagi UMKM kuliner, contoh martabak yang mengandalkan pelayanan langsung. 3 peluang. Martabak menciptakan menu baru yang lebih sehat. Dengan meningkatkan kegiatan promosi di media sosial, rajin mengupload lebih luas serta menarik pelanggan baru. 4 ancaman. Fluktuasi harga bahan baku seperti tepung terigu, telur, dan minyak goreng dapat mempengaruhi biaya produksi. Jika harga bahan baku naik signifikan, martabak mungkin harus menaikkan harga jualan dan konsumen bisa beralih ke pesaing. Respon dari para konsumen. 1. Usia. Usia itu harus yang jualan itu 15-25 tahun. Yang banyak diminati anak muda. 2. Jenis kelamin. Laki-laki kelaminnya 30%, perempuan 70%. Usaha martabak memiliki daya tarik yang hampir merata antara kedua gender. Pekerjaan. Mahasiswa dengan pekerjaan tertinggi 60% dan ibu rumah tangga bekerja 30% dan ibu rumah tangga 10%. Kepuasan terhadap martabak ini, UMKM martabak ini. 1. Rasa. 50% menyatakan rasa martabak sangat enak sesuai dengan selera mereka. 2. Kualitas bahan. 50% menganggap bahan-bahan yang digunakan dalam martabak ini berkualitas tinggi. 3. Porsi dan harga. Sebanyak 50% merasa harga yang ditawarkan sebanding dengan porsi dan kualitas produk yang diterima. 4. Varian rasa. 60% bahwa varian rasa di martabak ini memiliki varian yang sangat beragam, banyak macam-macamnya. Namun, ada juga 40% yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap varian rasa yang kurang banyak dibandingkan dari martabak para usaha lainnya. Alasan tertarik terhadap martabak. Alasan tertarik. 1. Rasa yang unik dan beragam. Sebanyak 70% martabak diminati dan martabak sebanyak 50% menyatakan bahwa telur bebek banyak dinikmati, yang mempunyai daya tarik bagi konsumen. 2. Kualitas dan kebersihan. 100% menilai kebersihan kualitas bahan sebagai faktor untuk membeli martabak ini. Mereka yakin bahwa ini aman untuk konsumen. 3. Lokasi strategis dan mudah dijangkau. 20% mengungkapkan bahwa martabak ini faktor penting dalam keputusan pembelian. 4. Rekomendasi dari teman dan keluarga. 80% mengaku pertama kali martabak ini menarik perhatian teman dan keluarga. Bahwa faktor sosial berperan besar dalam menarik pelanggan baru. Bab 3. Penutup. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa martabak memiliki tingkat
pesan yang tinggi di kalangan konsumen, terutama di kalangan kelompok usia muda, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Keberagaman rasa, kualitas, dan bahan digunakan serta menjadi faktor utama yang membuat konsumen tetap setia memilih martabak ini. Hal ini juga didukung oleh kemudahan akses lokasi yang semakin meningkat dari martabak ini. Beberapa aspek dari martabak ini: 1. Meningkatkan terjangkauan harga. 2. Pengembangan PRS baru. 3. Pemasaran sosial dan rekomendasi.